Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi amarna bil ibadah, walhamdulillahilladzi amarna bi tazkiyatin nafsi minal amradil qalbiyah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahul huda bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Fa ya ayyuhal hadirun ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa ya ayyuhal hadirun al-kiram al-barara, tadabbaru wa tafakkaru qawla Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wallahu a'lamu bi'a'daikum wa kafa billahi waliyyan wa kafa billahi nasira. Al-ayat. Surahullahu alaihi. Sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama-tama, tak henti-hentinya dan tak bosan-bosannya tiap khatib untuk senantiasa mengingatkan, marilah kita tingkatkan keimanan, ketakwaan kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena takwa merupakan satu-satunya kunci bagi orang yang beriman untuk bisa menggapai segala apapun yang diharapkan, segala apapun yang menjadi tujuan hidupnya. Maka kunci yang paling mendasar adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apapun yang kita bangga-banggakan, baik itu jabatan, mungkin harta, ataupun kedudukan, jikalau tidak dibarengi dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tentunya itu akan menjadi sia-sia. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, pada saat inilah kita berada di hari Jumat, di bulan yang sangat suci, di bulan suci Ramadan. Allah telah melimpahkan begitu banyak keberkahan, kesempatan bagi kita untuk senantiasa memohon ampunan yang sebesar-besarnya. Hal ini sesuai dengan sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, bahwa sesungguhnya setiap sholat, setiap hari Jumat ke hari Jumat, setiap bulan suci Ramadan kepada bulan suci Ramadan, maka Allah akan melimpahkan kesempatan yang begitu besar bagi kita untuk senantiasa memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sudah tidak menjadikan suatu pertanyaan bagi kita semua untuk memanfaatkan momen di hari Jumat yang penuh berkah, di bulan suci Ramadan yang penuh dengan pengampunan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga kita senantiasa mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan ini izinkan saya menyampaikan sebuah firman Allah Subhanahu wa ta'ala, di mana Allah Subhanahu wa ta'ala telah berfirman di dalam surat An-Nisa ayatnya ayat 45. Mari kita gali bersama. Ketika Allah berfirman, wallahu a'lamu bi'a'daikum wa kafa billahi waliyya wa kafa billahi nasira. Wahai orang-orang yang beriman, wallahu, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala, a'lamu itu lebih mengetahui bi'a'daikum, tentang musuh-musuhmu.
dalam kehidupan kita sehari-hari, di dalam rumah tangga, di dalam bermasyarakat, bahkan mungkin di dalam mengurus negara ini. Allah lebih mengetahui siapa yang sebenarnya menjadi musuh-musuh. Maka serahkanlah semuanya kepada Allah. Bagi kita orang yang beriman, wa kafa billahi waliya, maka cukup bagimu Allah yang akan melindungimu. Wa kafa billahi nasiro, maka tanamkan dalam diri kita bahwa tidak ada yang bisa menolong dalam setiap masalah kita. Tidak ada yang mampu menolong dalam setiap permasalahan kehidupan kita. Wa kafa billahi nasiro, serahkanlah segala sesuatunya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu kita sambungkan dengan surat Al-Ankabut. Di situ Allah juga berfirman, hadirin sekalian, bahwa bagi barang siapa yang mencari perlindungan selain daripada Allah, maka orang tersebut tidak jauh seperti sarang laba-laba. Itu kan? Inna awhanal buyut, sesungguhnya rumah yang paling lemah bagi orang yang beriman, bagi manusia bahkan. Inna awhanal buyut labaitul ankabut, rumah yang paling rendah itu adalah sarang laba-laba, Pak. Itu berdasarkan Al-Quran surat Al-Ankabut. Maksudnya apa? Silahkan, dimanapun ada sarang laba-laba, yang terkena oleh sarang laba-laba itu mungkin hanya nyamuk, serangga, binatang-binatang kecil. Tapi ketika datang binatang yang besar, yang mempunyai kekuatan, hancur sarang laba-laba itu. Artinya apa? Kalau kita tidak mengambil atau menjadikan Allah sebagai pelindung kita, maka baik rumah tangga kita, masyarakat kita, bahkan negara kita, kalau tidak menjadikan Allah sebagai sandaran kehidupan, Al-Quran dan hadis tentunya, maka itu bagaikan sarang laba-laba. Yang kena hukum hanya orang-orang kecil, yang terjerat hanya orang-orang tidak mampu. Tetapi ketika ada penguasa, ketika ada orang-orang besar, hancurlah sarang laba-laba itu. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita kembalikan kepada surat An-Nisa ayat 45. Apapun kehidupan yang dihadapi oleh kita, tentunya maka kita harus menyandarkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekali lagi Allah menekankan, wa kafa billahi waliya, jadikanlah cukup bagimu Allah yang akan menjadi pelindungmu. Wa kafa billahi nasiro, dan cukup Allah yang akan menolongmu. Jangan terlalu bersandar kepada manusia, karena manusia apabila kita minta bantuannya, tentunya dia suka meminta pamrih dan yang lain-lainnya. Untuk itu tidak ada yang menjadikan diri kita ini kuat di hadapan Allah, terutama dalam segala hal, termasuk dalam melaksanakan ibadah di bulan suci ini. Pasrahkan segala sesuatunya hanyalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Barakallahu li wa lakum bil Qur'an.